Halo sahabat survei semua, balik lagi dengan saya Denny Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan metode eksternal radio menggunakan alat Kolida tipe K50. Nah, sebelum masuk ke videonya, langkah baiknya kita mengenal dulu komponen apa saja yang harus dilengkapi sebelum melakukan pengukuran menggunakan metode eksternal radio. Nah, untuk yang pertama, seperti biasa kita harus menyiapkan dua buah receiver ya. Yang di sebelah kanan saya di base dan yang saya pegang ini sebagai rovernya. Lalu dibantu dengan dudukannya yaitu pole mini dengan tribra, berikut dengan dudukan tripodnya. Lalu di sini ada radio eksternal ditambah dengan kabel power untuk menghubungkan aki dan di sini untuk ke receiver alatnya supaya transmit antara radio dengan si alatnya, dan dibantu dengan dudukan tripod dengan tambahan antena eksternal radio supaya jangkauannya lebih luas. Lalu di sini ada rover. Untuk rover kita menggunakannya internal radio dan satu buah controller untuk men-setting dari metode eksternal radio tersebut. Tanpa basa-basi kita langsung masuk ke videonya. Oke, langkah pertama kita harus masuk dulu ke aplikasinya, yaitu namanya K-Survey atau bisa disebut Kolida Survey. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, kita harus membuat project terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke Project Manager, lalu pilih New, atau teman-teman bisa lihat di kiri pojok sebelah bawah. Di sini ada New. Lalu untuk project name di sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Misal di sini saya masukkan eksternal radio, lalu di OK. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk men-setting zona berdasarkan wilayah teman-teman. Nah, karena di sini di Bandung itu di zona 48S. Untuk settingnya kita masuk ke menu Use Existing, lalu pilih ada yang Free Define. Kita tunggu. Nah, lalu untuk country teman-teman bisa pilih negara asal kita berada. Karena sekarang ada di Indonesia, kita pilih di Indonesia. Lalu di sini kita bisa pilih menyesuaikan dengan zona teman-teman. Tapi teman-teman bisa juga untuk men-searching secara langsung. Semisal di sini 48S. Nah, di sini kita sudah ketahuan untuk zonanya di UTM 48S, lalu OK. Setelah itu kita OK lagi. Untuk pembuatan project lalu setting zona sudah selesai, kita masuk ke menu device. Di sini kita communication dulu. Nah, sebelum masuk ke antara base dengan rover, kita harus setting terlebih dahulu untuk si radionya. Di sini kita modelnya ubah menjadi radio. Kita searching untuk nomor seri si radio tersebut. Untuk nomor seri radio ada di sebelah atas, di sebelah. Nah, jika sudah ketahuan, teman-teman bisa stop langsung, lalu pilih nomor seri radio tersebut, lalu di connect, lalu di pair. Nah, di sini ada indikator Bluetooth, teman-teman bisa dilihat nanti, artinya antara controller dengan radio sudah terhubung. Kita kembali, lalu masuk ke external radio setting. Nah, untuk teman-teman di sini kita ada indikator juga, ada 3 indikator. Untuk shot dia berindikator warna merah, lalu untuk parling dia indikatornya warna hijau, dan trim top itu warna biru. Kita akan mencoba dengan protokol yang parling dengan indikator yang warna hijau. Kita ubah radio protokolnya di sini menggunakan parling. Lalu untuk channel di sini semisal kita diubah menjadi channel 2, secara otomatis tampilan dari radio tersebut akan berubah menjadi channel 2 yang sebelumnya di channel 15. Kita ubah ke channel 2. Lalu dengan nilai frekuensi di 451, kita menggunakan powernya dengan yang high, lalu dengan baud rate di 9600. Menggunakan radio protokol parling. Lalu untuk high performance mode teman-teman gak usah dinyalakan, cukup dimatikan saja, dikarenakan kita menggunakan metode eksternal radio sudah dibantu dengan
tabar eksternal, jadi jangkauannya sudah bagus. Kita kembali, lalu communication kita disconnect, kita ubah lagi untuk modenya menjadi RTK. Kita searching berdasarkan nomor seri alat yang base. Untuk nomor seri alat yang base kita bisa, nah di sini udah ketahuan ya, kita stop langsung, pilih nomor seri alat yang base, kita connect. Kita langsung pair. Kita kembali, lalu masuk ke menu base. Nah di sini untuk base correction format kita menggunakan RTCM32. Untuk transmit dan thermal bisa diubah jadi 1 atau 2, kita pilih yang 1 saja. Untuk base startup mode di sini ada 4 pilihan. Untuk manual teman-teman bisa input koordinat jika titik tersebut sudah memiliki nilai koordinat. Tapi jika belum ada, teman-teman bisa pilih yang auto atau start base smart. Kita coba pilih yang auto, lalu oke. Untuk antena high tipe teman-teman bisa pilih ada real high, slant high, pole high, ataupun measuring plate high. Kita coba pilih slant high dengan pengukuran dari garis yang biru ini sampai patok tersebut, dia perhitungannya dari patok sampai garis itu dia secara miring. Kita akan masukkan antena high-nya itu di misalkan 2 meter dengan mass angle di 15 derajat yang akan satelit yang akan masuk dengan nilai PDOP di 3.5. Oke, data link mode yang sebelumnya kita menggunakan internal radio, kita ubah menjadi eksternal radio. Kita lalu start. Untuk settingan base sudah selesai, kita masuk ke settingan yang si rovernya. Kita disconnectkan dengan yang base, kita searching lagi untuk nomor seri yang rover. Nah jika sudah ada, teman-teman bisa langsung stop, pilih nomor seri yang si base, lalu connect. Kita pair lagi, kita kembali. Nah di sini untuk yang rover kita data link modenya kita menggunakan internal UHF, lalu data link modenya kita ubah. Nah ini radio channel kita samakan di sini dengan channel 2. Di sini ada angka 2 ya untuk di radionya dengan menggunakan radio protokol Parlink. Untuk power high kita di high-kan, baud rate di 9600 disamakan dengan high performance mode kita dimatikan saja. Lalu mass angle kita disamakan di angka 15 derajat. Setelah itu kita kembali. Nah teman-teman bisa dilihat ini hasilnya sudah fix, yang artinya untuk settingan eksternal radio sudah selesai, base dengan rover sudah transmit. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan pengukuran di lapangan. Kita akan coba mengambil satu poin di sini. Kita oke. Misalkan poin 1 kita masukkan dengan deskripsi teras. Untuk antena high-nya kita ubah. Di sini kita menggunakan tinggi yang rover dengan 1,8. Untuk ukuran stick pole-nya kita ubah menggunakan pole high. Lalu oke, kita oke lagi. Nah untuk yang settingan auto kan teman-teman, ini untuk yang si base nya belum diinput koordinat, teman-teman bisa ngambil koordinat yang si base tersebut dengan menggunakan klik logo satelit yang di atas, icon yang di atas, lalu scroll ke bawah. Nah di sini ada base position, teman-teman bisa langsung simpan untuk koordinat yang si base tersebut. Kita ubah menjadi base. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada 2 koordinat atau 2 poin antara base dengan poin 1. Oke, mungkin itu tutorial bagaimana cara penggunaan metode eksternal radio menggunakan alat koordinat K50. Terima kasih, salam survei, salam koordinat.